الله ويغفر لكم ذنوبكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Macam tidak ada perubahan kamera ya, tetap Kaldavalia seperti biasa. Cek sound. Cek. Kok langsung berat-berat gini ya? Dalam Islam Iya. kira-kira bagaimana pandangan? Jadi, iya, sobat milenial di rumah senang sekali ya kita bisa bertemu kembali di edisi hari Rabu ini dengan tema yang dikatakan tadi memang cukup milenial ya. Sebelum ini juga saya sempat memantau ada tema yang kita bahas juga cukup milenial juga ya, jomblo fisabilillah ya. Ya, yang belum sempat nonton bisa nonton lagi di YouTube ya. Dan barangkali ini serial 2-nya ya, sequel 2-nya ya. Iya, cinta yang tak berbatas ya. Boleh juga kita sambung rindu yang tak bertepi ya. Ini kan populer sekali kata-kata seperti ini kan. Apalagi yang lagi kasmaran gitu. Waduh, kata-katanya indah banget kalau lagi kasmaran ya. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa? Oh benar ya? Saya belum rasa itu ya. Dan kalau ditanya apa makna cinta, maka sesungguhnya cinta itu tidak bisa didefinisikan. Andai dia bisa terdefinisikan, maka maknanya itu direduksi, maknanya hilang. Itu hanya bisa dimaknai oleh orang yang merasakan sendiri. Ya, tidak ada rangkaian kata-kata yang bisa menggambarkan definisinya. Ya, kalaupun ada yang mencoba-coba untuk
menjabarkan definisinya sepanjang apapun, ya kata-kata itu disusun untuk menggambarkan bagaimana makna cinta itu, yang maka orang tersebut pasti tidak paham mengenai cinta, ya gitu. Dan oleh karena itu di Al-Quran memang tidak menyebutkan ya cinta itu adalah ini. Tapi yang disebutkan hanya cinta dan objek perasaan cinta itu. Itu di Al-Quran ada. Ya misalnya dalam surah Al-Baqarah ya walladzina amanu ya asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu asyaddu hubban lillah. Dahsyat sekali cinta mereka kepada Allah. Nah, jadi untuk memaknai cinta itu maka kita harus memiliki referensi yang jelas, ya. Jadi bukan mendefinisikan ya, tapi bagaimana menyelami makna cinta. Referensi utama kita adalah Al-Quran. Ya. Jadi di Al-Quran memang begitu banyak, dan kalau kita ingin menyebutkan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab ayat-ayat cinta. Andai kalau dijabarkan ya lebih dari 50% ya apa yang dijelaskan dalam Al-Quran itu dilandasi oleh karena cinta. Ya. Adam diciptakan juga karena cintanya Allah. Hawa diciptakan untuk Adam juga alasannya karena cinta. Kita lihat ya begitu banyak industri film dan industri musik menghasilkan uang sampai miliaran rupiah. Itu tema-tema yang diangkat justru adalah tema-tema tentang cinta. Bayangkan cinta ini bahkan sudah menjadi sebuah industri yang menghidupkan banyak ya kebutuhan orang. Ya, artis-artis bisa makan karena cinta, karena bikin syair-syair cinta ya. Ya, selebritis ya bisa bangun rumah besar karena main film cinta. Ya banyak kali kan judul-judul bagaimana kita melihat bahwa penggambaran cinta itu di dalam film-film. Tapi sesungguhnya apa yang digambarkan di dalam penggambaran atau deskripsi dalam film maupun bait-bait syair lagu itu sesungguhnya dia tidak masuk dalam kategori apa yang dimaksud di dalam Al-Quran. Nah, nanti kita akan coba urai ya apa sebenarnya makna yang terkandung di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang masalah cinta ini. Tapi kalau kita merujuk kepada makna letterlage ya, letterlage itu secara bahasa ya. Kalau di bahasa Arab, ini bahasa Indonesia kalau bicara cinta memang karena tidak orang Indonesia tidak punya banyak referensi kata-kata soal cinta. Tapi di Arab itu begitu banyak. Ya, dia bisa mahabbah, dia bisa ishq ya, dia bisa macam-macam ya. Bahkan tingkatannya juga begitu banyak gitu ya. Lalu masalah cinta. Cinta itu ya banyak sekali definisi, bukan definisi ya, padanan-padanan katanya gitu. Nah, yang digambarkan di dalam musik ya bait-bait syair lagu itu maupun dalam film-film kisah romantis sebenarnya itu adalah pemaknaan cinta dalam Al-Quran yang paling rendah. Ya, yang kita saksikan itu adalah ishq sebenarnya. Ya, ishq itu kisah-kisah kasmaran. Ya. Dan ini adalah derajat paling rendah dari perasaan seseorang. Dalam Al-Quran setiap kita pergi ke pesta nikah selalu dibacakan juga ayat-ayat cinta. Ya. Misalnya kata sakinah, mawaddah, warahmah. Itu dalam surah Ar-Rum. Bayangkan di satu ayat saja sudah terdapat 3 tingkatan cinta. Ya, apalagi pada ayat yang lain. Ya. Dan apa yang ditanyakan tentu saja membutuhkan perenungan yang begitu dalam ya terkait dari satu kalimat pendek tadi, pertanyaannya begitu pendek sekali ya. Apa makna cinta? Tapi tidak sesederhana itu menjawab ya. Pertanyaan mengenai apa makna cinta. Ya, nanti kita akan coba lihat bagaimana Al-Quran memberikan deskripsinya ya. Ya, cinta ini Ustadz ada konsekuensinya. Nah, kira-kira apa konsekuensi cinta kalau tidak dilandasi karena Allah? Ya, jadi kita coba angkat satu ayat di dalam Al-Quran ya. Satu ayat dulu tentang orang-orang beriman. Jadi iman dan cinta itu dalam Al-Quran itu selalu punya hubungan. Selalu punya hubungan. Ada hubungan yang sangat erat. Ya. Semakin
dalam cinta, maka seiring itu pula iman akan menyesuaikan dengan cinta seseorang. Katakanlah begini, di dalam surah Al-Anfal, ya, di dalam surah Al-Anfal itu dijelaskan, "Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imanan." Ya. Jadi kalau orang beriman itu sudah ada perasaan cinta di dalam diri mereka, maka dia akan terindikasi dengan 3 hal di dalam surah Al-Anfal ini. Yang pertama, jika dzukirallahu, jika disebut nama Allah, wajilat, bergetar hatinya, wajilat qulubuhum. Bayangkan ya, berarti cinta itu ada variabel getaran hati. Jadi ada resonansi hati ketika orang ditimpa oleh perasaan cinta. Silakan dirasakan sendiri bagaimana pengalaman-pengalaman hidup kita merasakan getaran-getaran itu ya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatu zadathum imanan. Jadi cinta itu dia punya kecenderungan selalu bertambah, ya. Seiring banyaknya hal-hal yang berkaitan dengan objek yang dia cintai itu selalu dekat dengan dia, selalu berinteraksi dengan dia. Ya. Apa makna yang kedua tadi itu? Ya. Wa idza tuliyat, apabila dibacakan ayat-ayatnya. Bayangkan, itu baru satu hal yang terkait dengan objek yang kita cintai, ayatnya. Itu baru ayat loh. Apalagi sudah berbicara alam semesta. Apalagi sudah berbicara diri kita sendiri. Kita mengenal diri, maka kita akan mengenal orang yang kita akan mengenal zat yang kita cintai. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal zat yang dia cintai. Ya, apalagi kalau sudah bicara itu. Ini baru bicara ayatnya dibacakan, dia zadathum imanan. Dia bertambah imannya, bertambah kepercayaannya. Ya. Kemudian yang ketiga, dia punya apa ya? Kepasrahan. Ya. Dia punya sifat tawakal. Itu disebutkan di dalam surah Al-Anfal, ya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Dia menafikan yang lain, hanya kepadanya saja. Ya. Jadi kalau ditanya apa konsekuensi daripada perasaan cinta, maka ini konsekuensinya. Ya, ketika seseorang dilanda oleh perasaan cinta, maka akan ada satu kondisi di dalam jiwanya, ya, yang menyatu dengan perasaan hatinya, dan itu akan membuat energinya habis untuk itu. Ya, nah, jadi ada konsekuensi lain juga apabila perasaan cinta yang kalau saya sebut cinta terlarang itu merasuk ke dalam diri seseorang, dia akan ada konsekuensi negatif juga. Jadi memang kalau saya melihatnya, ya, dalam 2 kategori besar, ya, ada cinta ilahi, ya, kemudian ada cinta syahwat. Nah, ini masing-masing berbeda konsekuensinya. Kalau tadi jelas, ya, gitu. Alladzina amanu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ada 3 tadi dampaknya. Tetapi kalau yang lain, maka di dalam hatinya akan selalu dipenuhi. Misalnya kalau syahwat terhadap dunia, ya, gitu. Dia kecintaannya terus memenuhi hatinya dengan perkara-perkara duniawi saja. Ya. Setiap bagian dalam ruang hatinya hanya terisi perasaan cinta terhadap hal-hal yang bersifat duniawi, yang sifatnya materi. Apa yang terjadi? Saya ingin mengibaratkan, ya, ini sebuah teko, ya, sebuah teko yang diisi dengan air. Kita isi dengan air. Kalau kita tumpahkan isi daripada teko ini ke sebuah gelas, kira-kira yang keluar kopi atau teh? Ya air, nggak mungkin keluar kopi kan? Gitu. Maka apa yang terjadi konsekuensinya? Ini baru satu konsekuensi daripada kondisi jiwa seseorang yang dilanda oleh perasaan cinta syahwat. Nah, hati yang terus diisi dengan kecintaan terhadap dunia, maka yang akan keluar juga hal-hal yang berbau duniawi. Apa hal-hal yang berbau duniawi? Dia akan mengeluarkan penyakit-penyakit yang namanya ketamakan, kerakusan, kedengkian, rasa takut hilang,
ya, dan macam-macam ya, gitu. Dan itu kan isi hatinya. Dan yang keluar juga adalah hal-hal yang berbau penyakit. Kalau misalnya ya itu sama sekali dia tidak landasi oleh nilai-nilai keilahian. Jadi sesungguhnya ini baru 2 kategori. Kalau kita mencoba membagi memang tingkatan cinta itu banyak sekali sebenarnya ya. Gitu. Tapi kita tidak ingin memperluas saja. Di 2 hal ini ada dulu ya. Gitu. Ada cinta ilahi, ada cinta syahwat. Ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat ya minan nisa. Ya. Salah satu objek cinta juga itu adalah dari lawan jenis ke lawan jenisnya ya. Dari laki-laki ke perempuan, sebaliknya juga perempuan ke laki-laki. Dari seseorang yang mencintai hartanya ya dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali. Ya, betul. Kadang-kadang keinginan hati ini suka bergelora untuk kepada seseorang, mau jatuh cinta bahkan sampai rindu. Nah, kira-kira apalagi yang tak tertahankan nih Ustadz? Bagaimana cara untuk melampiaskannya? Ya, ya ini kan seringkali melanda anak-anak muda ya, gitu. Pada umumnya ya, gitu. Jadi cinta yang selalu disertai biasanya, ya bahkan bukan biasanya. Ini sudah hukum kausalitas ya. Kalau sudah ada cinta berarti sudah ada rasa rindu, bergelora. Nah, kalau sudah bergelora, bergejolak, hati-hati, ya. Kalau perasaan yang menguasai jiwa itu sudah bergejolak, nah kita harus sudah merasa berada pada satu persimpangan yang ada lampu kuningnya, ya. Jadi hati-hati dengan gejolak-gejolak perasaan yang mempengaruhi jiwa seperti ini. Apakah harus dilampiaskan? Perlu. Ya, karena sunnatullah memang mengatur itu. Bagaimana cara melampiaskannya? Ya, Nabi katakan, aku tidak melihat ya cara melampiaskan cinta dari 2 orang yang saling mencintai itu mithlun nikah, kecuali dengan jalan menikah. Itu kalau dalam konteks pertanyaan hijrah tadi ya. Bagaimana kalau ada seseorang yang itu sudah terlanjur dilanda oleh perasaan itu dan ada kerinduan yang menggebu-gebu, ya, maka itu pelampiasannya yang sesuai dengan syariat, ya. Kata Nabi dalam sabdanya yang lain, jika pemuda tersebut belum mampu, maka dianjurkan untuk berpuasa, ya, gitu. Berpuasa, karena berpuasa itu lebih menahan diri, lebih mengendalikan diri, ya. Ada kesabaran yang terlatih ketika orang berpuasa, ya. Ada barangkali yang merasa berat berpuasa lagi ya? Ya, maka sebaiknya dia hadirkan dalam dirinya rasa takut kepada Allah gitu. Jadi berbicara soal cinta dan perasaan rindu yang mengikutinya, ya, kita ingin berbicara dalam konteks lain juga misalnya. Ya, cara melampiaskan perasaan rindu itu harusnya dia memberi dampak perubahan yang positif di dalam diri orang yang sudah dilanda oleh perasaan rindu bertemu itu. Ya, misalnya contoh, ada orang yang sering teriak-teriak rindu bertemu Ramadan, ya, tapi hanya pemanis bibir saja, ya, seolah-olah dia ini, ya, sudah begitu rindunya dengan Ramadan, ya, padahal kita tidak tahu apakah yang dia rindukan itu adalah ibadah Ramadannya atau suasana Ramadannya yang makan banyak kue itu, ya, kita nggak tahu itu, ya. Oleh karena itu orang kalau betul, jika benar, ya, rindunya itu pada Ramadan, maka orang yang rindu itu pasti akan mempersiapkan diri dengan penampilan terbaik. Apa penampilan terbaik? Dia selalu basuh wajahnya dengan air wudhu. Dia selalu hiasi dirinya dengan sholat dan zikir. Dia persiapkan karena dia akan bertemu dengan orang yang dia rindukan. Ramadan katakanlah. Ini ilustrasinya. Jadi sebenarnya dampak positifnya memang nyata di dalam penampilan kita. Ya. Semakin hangat pembicaraan kita pada sore hari ini. Jadi sobat milenial jangan kemana-mana, tetap di Robusta ngobrol bareng Ustaz. Kayaknya itu yang berapa tanya sama
Rasa ya. Saya di sini bertanya, apakah ada cara yang syar'i selain menikah dalam menyikapi perasaan cinta? Cara yang syar'i ya? Iya. Iya, cara yang syar'inya menikah ya. Masalah yang ditanya selain menikah Selain apa menikah. gitu ya? Ya. Kalau saya lihat selain menikah apa ya? Tidak ada. Kalau mengendalikan diri, iya, ya. Jadi memang tidak ada cara yang syar'i. Kalau dulu memang ada orang para sahabat Nabi dulu punya budak, ya. Jadi kalau mereka terdorong oleh perasaan cinta syahwat itu, ya mereka bisa menikahi budak-budak mereka. Tapi sekarang kan tidak ada, ya. Maka oleh karena itu tadi selain menikah kemudian dianjurkan berpuasa, maka tidak ada upaya atau sikap yang bisa dilakukan oleh orang yang telah dirasuki jiwanya oleh perasaan syahwat itu, perasaan cinta syahwat itu, selain dia berupaya untuk melupakan, ya, dia tinggalkan itu, atau ketika dia masih sulit, ya berupayalah terhadap objek-objek itu untuk mencari, ya terpaksa ya, dia sudah berusaha keras, dia cari apa yang barangkali bisa membuat dia jauh, karena biasanya orang yang sudah dirasuki perasaan cinta syahwat itu, maka akan tertutup aib-aib orang itu, ya bahkan kekurangan pun akan dilihat kelebihan gitu, maka sebaiknya dia jujur pada hatinya, ya lebih fokus pada kekurangan apa yang dia cintai tersebut, ya, atau dia ini harus banyak mengandalkan logika dan rasionalitas, karena banyak orang-orang yang dirasuki jiwanya oleh perasaan seperti ini, apa yang terjadi? Logika mereka tinggalkan, akal mereka lenyap. Yang terjadi hampir setiap tahun kita sering mendengar ada kasus yang namanya bunuh diri karena cinta. Ya, bahkan ada sehelai surat di sampingnya, ya, di tempat dia gantung diri, ya. Gitu. Ini yang paling ada yang minum racun gitu ya. La ilaha illallah. Dan kebanyakan itu melanda anak-anak SMA, ya. Kenapa banyak anak-anak SMA? Karena memang kemampuan anak SMA untuk mengaktifkan aspek akal dan logika itu kan tidak sehebat orang dewasa ya. Gitu. Saya jarang melihat kalau mahasiswa ya. Tapi yang sering kita coba ikuti ya, kasus-kasus yang terjadi kebanyakan melanda anak remaja. Nah, ini pentingnya peran orang tua, peran guru untuk menjadi konselor, ya, untuk menjadi penasehat atau mentor mereka dalam masalah-masalah kehidupan dan agama. Karena kalau agama tidak lagi menjadi tempat sandaran mereka ketika mereka bermasalah dengan kondisi batin mereka, apa yang terjadi? Pelarian mereka itu jalan pintas, mengakhiri kehidupan. Oleh karena itu, ya, tadi ya berupaya untuk melupakan dan memanfaatkan logika yang ada pada diri kita untuk secara jujur mengakui apa yang kita sukai, apa yang kita cintai ini tidak layak bagi kita. Ya, apalagi ada seseorang misalnya ya anak kampung mencintai artis ibu kota. Kan banyak film-film kayak gitu ya. Tapi kan ini bagaikan punuk merindukan bulan. Tapi dia memaksakan diri, akhirnya dia terus ikuti perasaan cintanya itu ya. Ada kerinduan dan sebagainya. Maka sebaiknya dalam kondisi seperti ini kan harusnya logika yang dia manfaatkan. Tidak mungkin aku bisa memiliki. Ya, karena ada juga pepatah yang sering mengatakan, ya, ungkapan yang sering mengatakan, cinta tidak harus memiliki. Ya, gitu. Justru karena cintalah dia merelakan. Ya, jadi sebenarnya salah satu nilai cinta itu yang ada di dalam diri seseorang adalah keikhlasan sebenarnya. Ya, mengikhlaskan apa yang terbaik bagi pengorbanan cinta seseorang. Nah, kita sebenarnya tidak hanya ingin menyinggung dalam konteks perasaan cinta syahwat seperti ini ya. Oleh karena itu, ketika seseorang sudah berupaya melakukan berbagai macam ikhtiar untuk melupakan sudah dilakukan, tapi sulit juga. Ya, dia mencoba melihat sisi jeleknya orang itu juga sudah dia lakukan, tapi tetap terngiang-ngiang wajahnya ketika makan. Ya, waktu tidur terngiang-ngiang lagi wajahnya. Ya, setiap tempat, setiap waktu akhirnya apa? Dia terus dikuasai oleh perasaan itu. Nah, maka jalan terakhir dia berserah diri kepada Allah, meminta kepada yang maha membolak-balikan hati. Karena hati kita ini ya, ibarat berada di sela-sela, ya kalau kita ingin ibaratkan ya, tapi jangan mengibaratkan Allah punya tangan, tidak. Jadi seperti dipermainkan oleh jari-jari Allah ya, gitu. Jadi
kapan saja dibolak-balikan oleh Allah. Maka minta kepada yang menguasai hati kita agar dia menyembuhkan kita dari penyakit ishq. Inilah yang disebut dengan penyakit ishq, kasmaran. Ya, oleh karena itu pengendalian penting sekali bagi seorang anak muda. Jadi seperti itu cara mengendalikannya. Ya. Selanjutnya Ustadz, cinta itu kan tentunya melahirkan rindu. Lantas kalau misalnya udah punya rindu, kita menyikapinya gimana? Dipendam atau dilampiaskan? Kalau dipendam, jerawat datang. Iya, jadi rindu adalah sesuatu yang manusiawi. Allah ciptakan kita dengan perangkat hati, ya. Kemudian hati itu, ya, terjadi dinamika di dalamnya dengan berbagai macam perasaan, ya, termasuk juga perasaan rindu tadi, ya. Kalau orang sudah dilanda dengan perasaan seperti itu, kalau itu memang, ya, dia bisa menempuh dengan jalan yang syar'i, lampiaskan dengan cara yang syar'i, bertemu dan lain sebagainya, ya, gitu. Dan rindu itu kan ada keinginan untuk suka bertemu, ya, gitu. Nah, sebaiknya jangan sampai ini, ya, semakin dalam menguasai dan menggerogoti kesucian hati kita. Nah, ini bahayanya. Sebaiknya dilepaskan, ya. Dilepaskan maksudnya jangan sampai terlalu dituruti. Jauhi itu. Kalau misalnya kita tidak mampu menempuh cara yang syar'i, sebaiknya kita melepaskan diri dari kondisi jiwa yang sedang dilanda oleh perasaan rindu. Dan biasanya konselor-konselor di sekolah, ya, biasanya itu yang paling mengerti, ya, tentang psikologi remaja, ya. Jadi kita sebagai guru juga mengerti, ya, bagaimana anak-anak muda yang baru puber itu, ya, sehingga seringkali, ya, solusi yang sering dilakukan oleh para konselor atau BK biasanya, ya, ya, itu dengan menyibukkan anak-anak kita itu, ya, anak-anak remaja kita itu dengan kegiatan-kegiatan positif. Nah, lambat laun dia pasti akan melupakan. Dia sudah lupa, ya. Gitu. Dan selamatlah dia dari penyakit ishq tadi, ya, penyakit ishq tadi itu. Ishq itu kasmaran, ya, yang terlampau mengagumi seseorang, ya, sehingga aib-aibnya menjadi kabur, ya. Segala hal yang dia katakan, walaupun itu caci maki, itu seolah-olah kata-kata mutiara yang indah, gitu, ya. Naudzubillah min dzalik, kalau sudah seperti itu, ya, gitu. Dan bahayanya ishq itu, ya, bisa memotivasi orang melakukan penghambaan. Nah, bahaya sekali kan kalau justru yang terjadi adalah penghambaan terhadap makhluk. Itu, dan itu baik. Harusnya kan penghambaan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ingin membelokkan ini kepada cinta ilahi tadi. Bahkan makna daripada kalimat la ilaha illallah. La menafikan, ya. Ilah, dia menafikan apa? Semua perasaan cinta. Ilah itu bisa dimaknai, ditafsirkan juga dengan perasaan cinta, ya. Tidak ada yang dicintai, ilah. La ilah. Tidak ada yang dikagumi, tidak ada yang dirindukan, ilah kecuali Allah. Ya. Jadi memang memaknai cinta itu juga kita bisa maknai dari satu kalimat yang begitu dahsyat, yang ini sangat kita inginkan menjadi ucapan kita ketika kita hidup, dan bahkan sangat kita rindukan ketika kita mati kalimat ini. La ilaha illa Allah. Tidak ada yang dicintai, tidak ada yang dikagumi, tidak ada yang dipikirkan, tidak ada yang dirindukan illallah, kecuali Allah. Ilah itu tidak hanya berarti Tuhan, tapi semua hal yang telah membuat kita diperbudak di dunia ini. Jangan sampai ada selain Allah yang menjadi ilah kita di dunia ini. Baik Ustadz, kira-kira ada pertanyaan nih dari saya Ustadz. Kata salah satu Ustadz ini Ustadz, bahwa menikah itu, jatuh cinta itu adalah ujian yang paling besar. Karena ujiannya itu adalah kita sudah jatuh cinta tapi sebelum menikah. Nah, kira-kira dalam faktor misalnya kita penghambatannya menikah itu ada, misalnya ada perkuliahan dan lain sebagainya. Nah, ini kan menjadi salah satu faktor di keluarga nih Ustaz. Nah, kira-kira apakah dengan menunggu daripada untuk menikah sebelum selesai kuliah itu salah atau bagaimana Ustaz? Ya, baik. Kalau ada yang berpendapat itu ujian berat, ya tafadhal, ya, gitu. Ya, memang betul dia menjadi ujian hati, karena ujian itu kan satu tantangan agar dia terhindar dari perbuatan yang lebih zalim. Sebenarnya orang yang ada perasaan hati itu kan dia tidak berbuat zalim, ya, sampai dia merealisasikannya dalam perbuatan zalim.
kok orang ada rasa cinta mau disalahkan? Tidak mungkin kan? Gitu. Yang disalahkan matanya. Ya, matanya yang tidak bisa dia tundukkan. Sehingga ini membuat dia menderita oleh perasaan hati. Kalau sudah terlanjur di hati, ya siapa yang mau disalahkan? Jangan salahkan perasaannya dong ya gitu. Jadi ujian, dalam konteks ujian boleh ya. Tapi di satu sisi dia bisa menjadi sebuah kenikmatan. Ya. Gitu kan dalam perasaan cinta kita selalu kan ingin selalu berada dekat dengan orang dicintai kan? Ya. Gitu. Nah, kalau selagi berada dengan dia maka perasaan itu jadi nikmat. Ya. Nah, dan luar biasa kalau misalnya pertanyaannya bolehkah saling menunggu dan lain sebagainya. Saya sampaikan tadi sampai mereka berbuat zolim, ya disitulah perbuatan dosa itu. Ya, maka intinya adalah ya senantiasa melakukan pengendalian diri dengan mendekatkan diri kepada Allah gitu. Jangan sampai ya orang yang telah dilanda perasaan itu ya maka ini akan menurunkan derajat cintanya kepada Allah. Ingat, derajat cinta orang beriman itu tidak boleh dilampaui cintanya kepada Allah. Ya, kalau kita coba mau urutkan ya di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat ke-24 ya. Qul in kana ya abaukum bapak-bapak kamu ya wa abnaukum ya wa akhwatukum ya wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwal wa tijarah ya dan tempat tinggal ya itu diurai itu ya mulai dari ayah-ayah kamu, anak-anak kamu, keturunan kamu, istri-istrimu ya, pasangan-pasangan hidup, keluargamu. Itu kalau lebih kamu cintai ya ahabba ilaikum minallah, lebih kalian cintai ya daripada Allah, maka Allah memberikan sebuah isyarat. Isyarat ini berupa warning ya. Isyarat ini berupa warning ya, sebuah peringatan. Ya. Fatarabbasu hatta ya sampai Allah ya'tiya bi amrihi ya, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan hati-hati kalau Allah sudah mewarning seperti itu, biasanya orang yang tidak mempedulikan perasaan cintanya ya, kondisi hatinya yang telah dikuasai oleh dunia, biasanya ujiannya akan semakin berat kalau bicara dalam konteks ujian ya. Gitu. Dia tidak mengendalikan perasaan itu, maka akan banyak ujian-ujian berat yang akan dia hadapi sebagai konsekuensi daripada dia telah mengisi ruang hatinya dengan perasaan-perasaan cintanya terhadap aspek-aspek keduniaan. Tidak diisi dengan cintanya kepada Allah. Nah, jadi menunggu ya sah-sah saja karena dia sudah memiliki niat untuk beribadah ya. Jadi sebaiknya tidak terrealisasi dalam bentuk perbuatan zolim. Perbuatan zolim itu kan bisa dimaknai ya tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Misalnya hal yang seharusnya dilakukan oleh suami istri dilakukan oleh orang yang bukan suami istri. Itu namanya zolim. Kalau mereka lakukan berarti itu kemaksiatan. Gitu. Jadi kemaksiatan itu lawan daripada ketaatan. Selama ketaatannya kepada Allah terus terjaga, insya Allah mereka akan senantiasa dalam naungan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi sebaiknya pengendalian diri menjadi sangat penting bagi seorang anak muda. Tidak hanya pengendalian diri pun itu termasuk apa? Termasuk mengendalikan pandangan. Mengendalikan pandangan ini bisa dua level ya. Level yang pertama bagi orang yang mudah terprovokasi oleh pandangan fisik. Ya. Saya jika melihat fisiknya mudah sekali dia terprovokasi hatinya. Nah, ini level yang pertama ya. Sebaiknya dia menundukkan pandangannya secara fisik juga. Ya. Ada level yang kedua. Ya. Level yang kedua adalah dengan pandangan fisik dia masih bisa mengendalikan reseptor hati ya. Gitu. Jadi dari mata kan turun ke hati. Dia masih bisa mengendalikan ya. Jadi dia dia masih memiliki kekuatan yang cukup ya untuk bisa menundukkan pandangannya dari aspek batin. Ya. Gitu. Jadi dia tidak misalnya kiri kanan ke mall semuanya perempuan. Ya, maka dia nggak akan pernah lihat kiri kanan, dia lihat ke bawah terus. Khawatirnya dia nabrak orang nanti di depan ya. Gitu. Jadi menundukkan pandangan jangan dimaknai secara harfiah. Ya, menundukkan muka. Tidak ya. Bagaimana agar supaya setiap dia melihat sesuatu yang itu bisa memprovokasi dia bisa menundukkan perasaannya. Dia bisa menundukkan ya hal-hal yang bisa menguasai, menggerogoti kesucian hatinya. Itu jaga ya. Ya.
caranya dengan memperbanyak Istighfar. ya. Astagfirullah. Jangan istighfarnya diikuti terus. Astagfirullah. Ya. Iya. Kita tahan dulu Ustadz. Oke, Kita silakan. akan break dulu setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Robusta Ngobrol bareng Bareng Ustaz. Ustadz. Bagi di nomor 11 cuy. Iya, yang penting-penting aja. Di sebuah malapetaka bagi seorang hamba Allah. Oke, jadi saya ingin mempertegas kembali tadi di surah At-Taubah ayat ke-24 itu ya. Gitu. Jadi kalau yang disebutkan Allah satu persatu tadi itu mulai dari kul in kana abaukum wa abnaukum ya, ketika ayahmu ya, ibumu, anakmu, istri-istri pasangan hidupmu, perdagangan yang kalian khawatirkan, tijarah yang kalian khawatirkan kerugiannya, rumah, istana dan harta benda, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'tiyallah bi amri, sampai Allah menunjukkan keputusannya terhadap kamu. Jadi ini isyarat ya, walaupun memang tidak terdengar seperti ancaman ya, tapi terkesan seperti mengancam juga ya gitu. Tunggu, Allah bilang fatarabbasu gitu. Dan disinilah, pada ayat inilah nampak jelas ketika perasaan cinta itu menjadi sebuah malapetaka ya. Jadi ada orang yang dikuasai oleh cintanya kepada sang istri, cintanya kepada anak, cintanya kepada harta. Ini yang selalu memenuhi hatinya. Nah, seperti tadi ilustrasi mengenai teko tadi itu ya. Maka kalau yang di dalam hatinya terisi asma Allah, sifat-sifat Allah ya, maka yang keluar juga adalah ma'rifah ya, jalan terang ya, yang keluar adalah cahaya gitu ya, sehingga dia akan senantiasa dituntun kepada jalan cinta yang tepat. Maka oleh karena itu selalulah tempatkan tiga ini, cinta ini jangan sampai melebihi apapun ya, jangan sampai
apa namanya, cinta kita kepada yang lain melebihi yang tiga ini. Urutan yang pertama itu cinta kepada Allah. Itu mutlak loh itu ya, jangan sampai dilampaui oleh apapun. Ya. Yang kedua, wa rasulihi, kepada rasulnya. Yang ketiga, ada yang tahu yang ketiga? Urutan cinta yang ketiga kepada, kira-kira kalau ditebak. Wa jihadin fi sabilillah, dan berjihad di jalannya. Tiga ini menjadi tingkatan paling istimewa dari perasaan cinta seorang hamba yang harus ada dalam hatinya. Setelah itu silahkan ya, dan saya titipkan satu doa ya. Saya titipkan satu doa kepada sobat milenial agar supaya doa yang diajarkan Nabi ini senantiasa membuat hati kita selalu terkendali pada naungan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun objek yang indah di hadapan kita, selalu ada Allah yang maha indah. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai yang indah. Sehingga itu jangan sampai terpesona. Karena isk itu, kasmaran itu selalu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, karena faktor keindahan. Dia melihat indah dan tidak lagi melihat Allah di balik keindahan itu. Itu bahaya. Faktor yang kedua adalah faktor keinginan untuk memiliki. Tidak boleh orang lain dekat dengan dia. Nah, apalagi sudah tambah penyakit satu lagi, posesif. Wow. Ya, tahu posesif? Ya. Kalau ada yang dekat dia, kita pasti marah gitu, ya. Na'udzubillah. Itu bahaya sekali kalau penyakit tidak dikendalikan ya. Jadi dua faktor itu yang menjadikan seseorang menjadi ya kasmaran, cinta yang dikuasai oleh syahwat hawa nafsu. Nah, Nabi ajarkan satu doa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka. Tiga ya. Wa hubba may yukarribu ila hubbak. Ya Allah, aku menginginkan kepadamu ya Allah, ya cintamu, hubbaka. Dan aku juga berharap ya Allah agar aku dicintai oleh orang-orang yang mencintaimu, saling mencintai dengan orang-orang mencintaimu. Dan yang ketiga, ya Allah, hadirkan perasaan cinta di dalam hatiku terhadap sesuatu yang akan mendekatkan diriku kepada cintamu. Ya, jadi tiga ini insya Allah ya bagi anak muda ini adalah doa pamungkas sebenarnya ya, agar supaya anak-anak muda yang sering menjadi korban daripada virus merah jambu ini ya, ini bisa senantiasa mampu mengendalikan dirinya dengan doa ini ya. Saya pikir ini walaupun hanya sebaik doa, tapi insya Allah kalau kita yakini ya ini adalah sesuatu yang memang diajarkan oleh Rasulullah ya. Kalau Allah yang menuntun hati kita ya, Allah yang maha membolak-balikan hati kita, insya Allah ya, yang ada di depan kita adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz, ada lagi. Jadi Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimanakah cara mencintai sesuatu yang tak terlihat oleh mata? Apakah mungkin kita bisa mencintai sesuatu yang tidak pernah bertemu dengan kita? Oh, gitu. Jadi kayaknya ini protes ya. Agak kritis ini pertanyaan ya. Gitu. Jadi bagaimana mungkin ya? Yang kita lihat saja belum tentu kita langsung cinta, apalagi belum pernah kita lihat ya. Nah, tadi kan harusnya Allah yang urutan pertama. Nah, kita belum pernah lihat Allah dan tidak pernah bertemu Rasulullah. Bagaimana menghadirkan cinta kepada satu zat yang tidak pernah kita lihat dan tidak pernah bertemu kita? Nah, para ulama memberikan kiat-kiat ya, gitu. Yang pertama adalah meyakini bahwa semua kebaikan itu darinya. Oke ya? Jadi yakini setiap kebaikan yang datang dalam kehidupan kita itu adalah dari Allah. Coba kebaikan apa yang ada dalam diri kita? Baru dalam diri kita loh ini ya. Gitu. Baik, dalam satu hari begitu kita bangun, Allah sudah siapkan satu paket kebaikannya untuk kita. Coba bayangkan ya, paket yang pertama. Ini kita tidak bayar loh, bukan COD ini ya. Paket oksigen, katakanlah 500.000 kali tarikan nafas. Bayangkan kalau setiap satu kali tarikan nafas itu diminta bayar kita 1.000 rupiah aja. Berapa kita harus bayar loh itu ya. Ini paket loh ini, setiap kita bangun pagi sudah tersedia dan kita tinggal menggunakannya satu hari penuh. Besok lagi paketnya udah disiapkan. Ini baru nafas oksigen. Ya. Paket kedua, penglihatan yang terang. COD ya, dikirim langsung. Ya, tidak perlu dibayar loh ya. Gratis. Gitu. Paket yang ketiga ya, 1.500 detakan jantung dalam sehari. Dikasih gratis. Bayangkan orang yang sudah operasi jantung ya. Saya pernah dengar ada satu tetangga yang
pasang ring untuk supaya jantungnya tetap berdetak. Itu satu ring yang dipasang itu makan biaya hampir 200 juta. Masya Allah. Coba bayangkan, hanya untuk menggerakkan sebuah detakan jantung itu ratusan juta loh. Tapi ini dikirim kita, setiap kita bangun pagi, kita terima gratis semuanya. Kaki yang masih bisa berjalan, yakini semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maka setiap kita meyakini itu suatu dari Allah, maka jangan lupa untuk mensyukuri. Ya, karena kalau kita syukuri itu akan ada tambahan nikmat. Dan nikmat dari Allah yang tiada tara itu adalah mahabbatullah. Cintanya Allah. Kalau Allah sudah cinta, akan hadir perasaan cinta kita kepada Allah. Ya, kita akan sulit untuk jauh dari apa yang merupakan kebaikan Allah. Kita akan dapat dua kebaikan kalau kita senantiasa mencintai Allah. Yang pertama apa? Ya, dikatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Ini yang kedua. Ya, kalau mau mencintai yang tidak terlihat ya. Katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai jika kalian mencintaiku, fattabi'uni, ittiba, ikuti aku. Ya, sebenarnya setiap perintah Allah itu adalah jalan-jalan menuju kepada rasa cinta kepada Allah. Kalau dia perintahkan sholat, ya sholat. Kalau dia perintahkan puasa, puasa gitu. Dia larang ini, jangan bikin. Itu sebenarnya jalan-jalan menuju kepada mahabbatullah. Dua kita dapat loh. Ya, lihat. Dan betul-betul memang dapat balasan yang begitu luar biasa ya. Kalau kita lakukan itu, ya qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mengatakan kalian cinta kepada Allah, maka ikuti Allah. Maka yang kalian dapatkan apa? Yuhibbukumullah. Apa itu yuhibbukumullah? Cintanya Allah kalian dapat. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah bersihkan kamu dari dosa-dosamu. Ya, luar biasa. Jadi, ya Allahu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun, ya. Allah itu Maha Pencinta, Rahim. Ya, dan cinta Allah tidak semua bisa dapat. Tapi kalau rahmannya Allah, semua pasti dapat. Luar biasa Ustaz. Nah, kita sudah di penghujung waktu nih Ustaz. Oke, Ada pesan-pesan kepada sobat ini tentang pesan-pesan cinta nih Ustaz. Oke, ya. Jadi pesan-pesan cinta saya untuk sobat-sobat milenial kita di rumah, ya dimanapun berada, ya. Saya hanya ingin menitipkan beberapa nasihat untuk sobat-sobat adik-adik milenial saya, ya. Ya, maklum saya ini sudah pengalaman menjalani masa ABG, masa muda ya. Oleh karena itu, ya dari pengalaman-pengalaman orang yang mungkin pernah melewati masa-masa muda itu, ya, saya masih muda juga sebenarnya ya. Dan apa yang bisa kita ambil ibroh dari pergaulan remaja masa kini? Coba lihat ya. Hampir semua kiri kanan ya, di depan kita, di layar kaca, di HP kita, semuanya adalah hal-hal yang berbau industri cinta. Dan saya yang memperhatikan ya, cinta yang telah diindustrialisasi itu ya tidak membawa seorang anak muda untuk menemukan cintanya kepada Allah. Jangan pernah mencari mahabbatullah itu lewat film-film romantis. Ya, jadikan itu hanya sekedar apa ya? Selingan waktu dan jangan sampai baper dengan film-film itu. Tidak usah terbawa perasaan. Jika ingin menemukan cintanya Allah, temukanlah di dalam lembaran-lembaran Al-Qur'an. Itu saya ingin sampaikan ya. Apalagi sekarang ini sudah mau menjelang Ramadan. Mulailah ya. Saya yakin di rak-rak rumah kita Al-Qur'annya sudah berdebu. Betul tidak ya? Berarti kalau sudah berdebu itu tanda kita tidak mau menemukan cintanya Allah. Maka oleh karena itu segera turunkan setiap kitab suci Al-Quran itu, temukan ayat-ayat cinta di dalamnya. Ya, dan bayangkan ketika Allah mengatakan begitu banyak nikmat yang Dia hadirkan di dalam kehidupan kita. Dan ini pesan cinta saya untuk adik-adik saya, ya. Sibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan positif. Ya, jangan sampai justru terhadap hal-hal yang menjadi objek yang hanya akan mendatangkan kita terjerumus ke dalam tadi kasmaran. Kalau sudah jatuh dalam kondisi hati seperti itu, ya susah keluar lagi, ya. Jadi hanya memperkuat pengendalian diri saja. Karena setan paling suka menunggangi dalam diri manusia itu yang namanya syahwat. Naudzubillah min dzalik. Nah, tadi doa tadi mohon diamalkan, ya. Mudah-mudahan ya, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba may yuqarribu ila hubbak, ya. Jadi setiap teman, cari teman yang akan membuat kita semakin cinta kepada Allah. Cari orang-orang soleh gitu. Cari setiap sesuatu yang bikin kita lebih cinta kepada Allah. Apa saja itu. Dan insya Allah itu menjadi sarana terbaik bagi kita untuk menghadirkan cinta yang tak
tas ya. Masya Kalau Allah. cinta kepada manusia ada batasnya. Contoh, misalnya kita mencintai istri kita itu karena kecantikannya, karena mungkin dia artis. Dia bisa pensiun dari artis, hilang cinta kita. Wajahnya keriput, cinta kita berbatas, habis. Tapi cinta kepada Allah tidak berbatas. Batas. Terima kasih Ustadz, barakallah kita sudah Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Iya, syukran juga kepada teman-teman saya dari Yayasan Sultan Ahmad Gorontalo. Dan sobat milenial tetap saksikan Robusta ngobrol bareng Ustadz dari hari Rabu dan Jumat jam 4:30 sore hanya di Mimoza TV. Saya Hijrah Harun pamit undur diri. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.